Baik, terima kasih kesempatan telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan atau menyajikan hasil materi kami yang berjudul Asal Usul Tari Moyo. Sebelum kami menyampaikannya, yang kami hormati Bapak Pengasuh Bidang Studi Bahasa Indonesia dan teman-teman semua. Sebagai penyaji ke-1 yaitu saya sendiri, penyaji kedua Wistina Barulu, penyaji ketiga Mifin Yagea, dan penyaji keempat Firman Jaya Jibua. Sebagai judul kami yaitu Asal Usul Tari Moyo. Asal usul Tari Moyo berasal dari Pulau Nias Utara. Nah, asal usul Tari Moyo ini teman-teman berasal dari Pulau Nias Utara. Sudah ribuan tahun ditemukan oleh Pulau Nias. Nah, Tari Moyo ini juga teman-teman memiliki peran yaitu pada masyarakat dan terutama pada pemuda, karena Tari Moyo ini berperan penghormatan terhadap para pemuda yang dianggap memiliki jasa besar dalam melindungi desa dari musuh-musuh yang menyerangnya. Nah, selain juga Tari Moyo ini memiliki peran, Tari Moyo ini juga memiliki keunikan, yaitu satu, mulai dari gerakan dan cara melakukannya. Nah, kenapa Tari Moyo ini memiliki keunikan, yaitu mulai dari gerakannya yaitu naik turun dan menirukan burung yang sedang menggepakkan sayapnya di udara. Baik teman-teman, supaya lebih mendalam penjelasannya, kita lanjut kepada penyaji berikutnya. Pada penyaji kedua, kami persilakan. Terima kasih. Baik, di sini kita belajar mengenai asal-usul Tari Moyo. Nah, Tari Moyo atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tari burung elang. Tari Moyo atau tari burung elang ini merupakan suatu bentuk kesenian tari yang berasal dari Pulau Nias. Mulai dari selatan hingga ke utara, masyarakat mengenal Tari Moyo. Yang berbeda hanya ragam gerak dan dongeng yang melatar belakanginya. Tari Moyo menggambarkan semangat yang tak terpatahkan, keuletan, kekuatan, dan kasih sayang. Tari Moyo umumnya dipersembahkan dalam acara-acara resmi seperti acara adat, acara resmi daerah, serta perayaan-perayaan hari besar. Nah, secara historis asal-usul tari ini tidak diketahui secara pasti, sebab ada jalinan informasi yang terputus dalam satu atau dua generasi. Kekaburan informasi ini memunculkan beragam versi tentang asal-usul Tari Moyo. Versi yang pertama menegaskan bahwa Tari Moyo ini menggambarkan tentang penantian seorang gadis terhadap kekasihnya yang sedang pergi berperang. Tetapi setelah sekian lama penantian, kekasihnya tidak pernah kembali. Karena kerinduan yang mendalam, ia berdoa dalam hati agar para dewa mengubahnya menjadi seekor burung elang sehingga ia dapat terbang ke langit dan mencari kekasihnya. Ia memohon diubah kembali menjadi manusia ketika berhasil menemukan kekasihnya. Para dewa kemudian mengabulkan keinginannya dan ia pun berubah menjadi burung elang seperti keinginannya. Tetapi apa lacur sampai ia berhasil mengelilingi seluruh Pulau Nias. Ia tidak pernah menemukan kasih yang ia cari. Akhirnya ia pun terjebak dalam wujud burung elang. Beberapa kalangan masih percaya bahwa burung elang itu masih tetap hidup di terbang mengelilingi Pulau Nias dengan harapan bahwa ia akan menemukan kekasihnya yang lama hilang. Baik, saya sebagai penyaji ketiga menjelaskan tentang adat. Tari Moyo atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tari burung elang merupakan suatu bentuk kesenian tari yang berasal dari Nias.
Tari Moyo merupakan tarian yang istimewa. Oleh karena itu, tarian ini dulunya ditampilkan dalam acara-acara tertentu seperti penyambutan sang panglima kembali dari berperang dan acara-acara kerajaan untuk menghibur para raja atau ratu serta tamu-tamu raja oleh gadis-gadis asli Nias. Tari Moyo memiliki nilai pendidikan sosial yang dapat dikembangkan sebagai sarana pembentukan karakter yang kuat, diantaranya yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa kebersamaan. Kedua, rasa ikut memiliki. Ketiga, rasa tanggung jawab. Keempat, kekompakan. Dan terakhir, kelima, rasa keterikatan dalam rasa sayang. Baik, saya lanjutkan bagian C, gerakan. Dalam tari Moyo atau tari elang terdapat beberapa ragam gerakan, yaitu terbagi 5, yaitu gerakan kapak sayap, gerak berhadapan, gerak perselisihan, gerak lingkaran, gerak berkomunikasi, lalu kembali. Tari Moyo ini dapat ditampilkan dengan iringan musik menggunakan alat musik tradisional seperti gendang dan kongas Nias, dan nyanyian dengan lantunan say. Irama yang dimainkan diawali dengan tempo lambat, kemudian cepat yang sesuai dengan gerakan penari serta syair yang dilantunkan. Baik teman-teman, biar lebih jelas, mari kita lihat video gerakan tari Moyo di samping. Baik, demikian saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan membahas bab 3 bagian A, kesimpulan. Pada zaman dulu, tari Moyo atau tari elang merupakan salah satu tarian yang dapat digunakan sebagai tarian penghormatan pada tokoh-tokoh suku Nias, sedangkan pada zaman sekarang tari Moyo atau tari elang ini merupakan tarian pertunjukan dan tari hiburan. Gerakan tari Moyo atau tari elang didominasi dengan perpaduan gerakan tangan dan kaki. Gerakan terlihat sederhana namun tetapi penuh semangat dan dinamis, menggambarkan seperti burung elang dengan mengepak sayapnya dengan lambat. Bagian B, saran. Supaya tari Moyo atau tari elang ini dapat dilestarikan sebagai tari penuh ditelan zaman, upaya pengembangan yang melibatkan berbagai pihak seperti tahan dan bidang peristiwa di Nias Selatan. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih.